Sebuah ruangan di Gedung Putih, di satu sisi meja duduk Donald Trump, presiden yang dikenal dengan kebijakan America First dan hobi perang tarifnya. Di sisi lain duduk Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal yang kini memegang kendali atas cadangan nikel terbesar di planet bumi ini. Di belakangnya ada Bahlil Lahadalia, pria yang tahu persis di mana setiap butir pasir nikel Indonesia berada. Ini bukan sekedar kunjungan kenegaraan biasa, ini adalah pertaruhan terbesar ekonomi Indonesia di tahun 2026. Pertanyaannya, mampukah Prabowo meyakinkan Trump bahwa nikel Indonesia yang selama ini berbau investasi Cina layak menjadi tulang punggung revolusi elektrik Amerika? Atau justru Indonesia akan terjepit di antara dua raksasa yang mengasah taringnya? Senin 16 Februari 2026 menjadi tanggal bersejarah. Prabowo bertolak ke Washington DC membawa misi yang sangat spesifik, Agreement on Reciprocal Trade (ART). Ini adalah fakta dagang yang digadang-gadang akan memangkas tarif masuk produk Indonesia ke AS hingga angka 19%. Kenapa Bahlil harus ikut? Karena nikel ini adalah bahasa universal saat ini. Amerika sedang panik. Mereka ingin beralih ke kendaraan listrik EV, tapi mereka tidak punya nikel yang cukup. Masalahnya, hampir semua smelter nikel di Indonesia saat ini dibangun dengan uang dari Beijing. Bagi Trump, ini adalah lampu merah. Prabowo datang bukan untuk meminta bantuan, tapi untuk menawarkan solusi. Yang membawa besar, Anda butuh baterai, kami punya bahannya. Mari kita buat kesepakatan yang membuat Amerika hebat kembali tanpa membuat Indonesia melarat. Sebelum terbang ke Amerika, ada sebuah pertemuan rahasia di Hambalang pada Minggu malam. Prabowo mengumpulkan tim ekonominya. Ada desas-desus bahwa dalam pertemuan itu sebuah strategi bunglon sedang disusun. Ada satu poin dalam draft perjanjian ART yang belum bocor ke publik. Poin ini berkaitan dengan status kepemilikan modal asing di smelter Indonesia. Benarkah Indonesia bersedia membatasi dominasi Cina demi restu Washington? Dan jika itu terjadi, apa balasan yang akan diberikan Xi Jinping di Beijing bulan depan? Simpan pertanyaan ini, karena jawabannya akan menentukan apakah harga saham tambang kita akan meroket atau terjun bebas minggu depan. Prabowo tidak hanya bicara soal tambang, beliau juga hadir di Board of Peace, sebuah dewan perdamaian yang diinisiasi Trump. Ini adalah langkah cerdik dengan menunjukkan bahwa Indonesia adalah mitra strategis dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk urusan Gaza. Prabowo menaikkan harga diri Indonesia di mata publik Amerika. Namun, di balik senyum diplomasi itu, ada tekanan besar. Trump dikenal tidak suka dengan negara yang memiliki surplus dagang terlalu besar terhadap AS. Prabowo harus meyakinkan bahwa setiap dolar yang dihasilkan Indonesia dari nikel akan diputar kembali untuk membeli produk teknologi atau alutsista dari Amerika. Ini adalah simbiosis mutualisme yang sangat berisiko. Lalu, bagaimana dengan Cina? Beijing tidak tinggal diam. Saat Bahlil sibuk bernegosiasi di Washington, para petinggi di Zhongnanhai sedang menghitung ulang angka-angka investasi mereka di Morowali. Cina sadar bahwa Indonesia sedang mencoba bermain dua kaki. Mereka tahu bahwa Prabowo butuh AS untuk menyeimbangkan ketergantungan pada modal Cina. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dibeli Amerika dari Indonesia dalam waktu dekat. Teknologi permunian HPAL, High Pressure Acid Leaching, yang sudah dikuasai Cina. Tanpa teknologi ini, nikel Indonesia hanyalah tanah merah yang tidak bisa jadi baterai. Di sini letak ketegangannya. Indonesia berada di tengah tarikan magnet dua kutub ekonomi dunia. Kunjungan Prabowo dan Bahlil ke Amerika Serikat bukan sekedar perjalanan dinas. Ini adalah manuver berani untuk memastikan Indonesia tidak hanya jadi penonton di tengah perang dingin antara AS dan Cina. Jika ART ditandatangani dan nikel Indonesia lolos ke pasar Amerika dengan tarif rendah, maka Indonesia akan menjadi hub energi baru dunia. Namun, jika negosiasi ini gagal karena Trump bersikeras menolak segala sesuatu yang berbau Cina, maka Indonesia harus siap menghadapi konsekuensi ekonomi yang berat. Prabowo sedang meneliti seutas tali. Di satu sisi ada peluang emas untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, di sisi lain ada jurang ketergantungan yang dalam. Sejujurnya, ini adalah momen paling mendebarkan dalam sejarah diplomasi ekonomi kita. Menurut Anda, apakah keputusan Prabowo untuk melapor ke Trump saat ini adalah langkah jenius untuk melepaskan diri dari dominasi Cina, atau justru sebuah langkah beresiko yang bisa membuat Xi Jinping marah dan menghentikan proyek strategis di tanah air? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu tim nikel untuk Amerika atau tetap setia dengan kemitraan Cina? Mari kita diskusikan nasib ekonomi kita di tahun 2026 ini.